Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Edi Subagio. Di video kali ini kita akan mencoba belajar bersama tentang peluang suatu kejadian. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, bunyikan lonceng dan like. Nah, ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Titik sampel adalah setiap anggota dalam ruang sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Sekarang peluang suatu kejadian. Nah, peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A yang diharapkan per banyaknya kejadian yang mungkin. Jadi bisa dirumuskan, dinotasikan PA sama dengan NA per NS. Nah, kita berikan suatu contoh. Berapakah peluang munculnya bilangan prima pada pelemparan satu buah dadu? Nah, kita semua sudah paham bahwa di sebuah dadu itu ada dadu dengan mata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Sehingga NS-nya ya. Jadi mata dadu itu ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NS-nya banyaknya ruang sampel adalah 6. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah peluang munculnya bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Kalau di dadu berarti kan bilangannya itu ada 1 sampai 6. Berarti bilangan prima yang ada di mata dadu adalah 2, 3, dan 5. Banyaknya adalah 3. Berarti ini NS sama dengan 6 dan NA sama dengan 3. Sehingga peluang kejadian A, NA per NS berarti 3 per 6 sama dengan setengah. Oke, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, contoh kedua, pada pelemparan sebuah koin mata uang ya, tentukan peluang munculnya gambar. Jadi kalau di koin itu, mata koin itu ada gambar dan angka. Sehingga ruang sampelnya adalah G dan A. G itu mewakili gambar, A itu mewakili angka. Sehingga NS-nya adalah 2. Nah, B adalah peluang munculnya gambar. Sehingga B anggotanya adalah G, gambar ya. Banyaknya, ini banyaknya B ya. Banyaknya B adalah 1. Sehingga peluang kejadian B sama dengan NB ini ya. NB per NS sama dengan 1 per 2. Contoh nomor 3. Nah, pada pelemparan 2 buah koin, hitunglah peluang munculnya minimal 1 angka percobaan. Jadi kalau ada 2 koin pertama itu kan angka dan gambar. Koin kedua angka dan gambar. Jadi pada saat pelemparan bisa kemungkinan terjadi adalah muncul angka-angka, gambar angka, gambar angka ini angka gambar ya. Dan gambar-gambar ini terbalik ya. Sehingga banyaknya NS adalah 4. Yang menjadi pertanyaan adalah hitunglah peluang munculnya minimal 1 angka. Jadi minimal 1 angka. Dia harus ada angka walaupun cuma 1. Sehingga A-nya adalah AA, GA, dan ini AG ya. Berarti NA sama dengan banyaknya 3. Sehingga peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 4. 4 dari mana? Inilah dia. Banyaknya ruang sampel. Bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, sekarang contoh nomor 4. Kalau tadi koin yang dilempar sebanyak 2, sekarang dadu. Jadi dari pelemparan 2 buah dadu, hitunglah peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Jadi dadu pertama itu
anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota dadu 2 adalah 1, 2, 3, 4, 6. Jika kita pasang-pasangkan berarti ini 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan seterusnya. Banyak, inilah ruang sampelnya. Inilah ruang sampel. Ya. Inilah ruang sampel yang ada. Ada berapa banyak kita bisa hitung. Banyaknya adalah 36. Kemudian A adalah mata dadu berjumlah 10. Berarti kita cari mata dadu yang berjumlah 10. Ini kan kalau kita lihat sini. 4, 6, 5 dan 5 serta 6 dan 4. Tadi berarti NA-nya sama dengan 3. NA sudah diketahui, NS sudah diketahui. Maka peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6. Ya. Nah, ini yang soal peluang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Di video yang lalu kita sudah belajar permutasi dan kombinasi. Nah, kita pakai kombinasi. Contoh nomor 5, dalam sebuah kantung terdapat 8 kelereng hijau, 4 kelereng putih, dan 9 kelereng kuning. Akan diambil secara acak 3 kelereng sekaligus. Tentukan peluang yang terambil adalah semua kelereng kuning, 1 kelereng hijau dan 2 kelereng kuning, serta ketiga warna kelereng berbeda, berarti 1 hijau, 1 putih, dan 1 kuning. Kita coba jawab ya. Banyak kelereng itu berarti 21. Banyak cara mengambil 3 kelereng dari 21 yang tersedia adalah kombinasi 3 dari 21. Ya. Nah, kombinasi inilah NS. Ya. NS. Kita bisa cari. Kita bisa cari. Berarti ini di sini sama dengan 21 faktorial. Saya coba ini ya. Per 21 kurang 3 faktorial. Ini 3 faktorial. Sama dengan berarti 21 faktorial per 17 faktorial 3 faktorial sama dengan, karena di bawah ada 17 faktorial supaya kita gampang menghitungnya. Jadi kita buat di sini 21 kali 20 kali 19, agak susah menggambarnya, kali 18 kali 17 faktorial. Ini ya. Kenapa sampai dengan 17 faktorial? Karena di bawah ada 17 faktorial. Kita buat 17 faktorial. Ya. Faktorial ya. Nampak ya. Kali, nah 3 faktorial ini kita bisa buat 3 kali 2 kali 1. Di atas ada 17 faktorial, di bawah ada 17 faktorial, kita hilangkan. Kemudian ini berarti di sini kita kalikan saja 21 kali 20 kali 19 kali 18 per 6. Kalian nanti bisa hitung
hasilnya sekitar 1330. Ya, inilah yang jadi nanti NS-nya. Kita lanjut. Nah, sedangkan untuk NA-nya ini adalah NA ini berarti kombinasi 3 dari 9, berarti 9 faktorial per 9 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan, berarti di sini 9 faktorial per 6 faktorial ya. 9 kurang 3 itu 6, 3 faktorial. Sama dengan, karena di bawah ada 6 faktorial, kita arahkan dia ke sini, kita buat 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Nah, 3 faktorial itu kan 3 kali ya, 3 kali 2 kali 1. Di atas ada 6 faktorial. Ini 3 dengan 9 tinggal 3. Kemudian 8 dengan 2 tinggal 4. Sisanya tinggal 3 kali 4 kali 7. Nah, coba dihitung. 3 kali 4 kali 7 sama dengan 84. Ya, kita lanjut. Nah, ini dia. Berarti NA-nya sama dengan 84 dan NS-nya 1330. Kita sederhanakan. Hasilnya 6/95. Ya, itu untuk soal yang A. Sekarang untuk soal yang B. NS tetap kita pakai. NS yang di sini 1330. Tadi ya, 1330. Tetap ini yang kita pakai untuk semua pertanyaan. 1330. Ya. Sekarang kita cari NA-nya. Oh, NB lah kita buat karena di situ B ya, NB. NB ini berarti kombinasi 1 dari 8. Kenapa 1 dari 8? Kelereng hijau. Kelereng hijaunya ada 1 yang diminta dari 8 yang tersedia. Maka rumusnya jadi kombinasi 1 dari 8. Kemudian yang kuning. Yang diminta, yang diharapkan 2 dari 9. Berarti kombinasi 2 dan 9. Caranya sama. Kita cari dulu kombinasi dari kombinasi 1 dari 8. Ya. Berarti di sini 8 faktorial per 8 kurang 1 faktorial. Susah saya membuatnya ini. 1 faktorial. Dikali di sini, kalau yang untuk ini ya, untuk kombinasi 2 dari berarti di sini 9 faktorial per 9 kurang 2 faktorial 2 faktorial. Kemudian bisa dipahami ya. Berarti di sini ini ya, sini aja kita buat. Ini ya, 8 faktorial per 7 faktorial. Ini kan ada sisa 1 faktorial itu 1 nggak usah kita tulis. Dikali ini 9
9 faktorial per 9 kurang 2 itu 7 faktorial. 7 faktorial. Ya. Kemudian 2 faktorial itu berarti kan 2 kali 1 hasilnya 2. Ya. Sama dengan kalau kita teruskan, sini aja ya. Berarti di sini 8 faktorial. Apa ya? Delapan kali 7 faktorial per 7 faktorial ya. Dan ini ya. Kali. Di sini juga sama. Berarti ini 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 2. Ini sama ya. Ini juga sama. Ini 8 bagi 2, 4. Nah, di sini hasilnya 8 kali 9 kali 4. Dengan berarti 8 kali 9 72, kita kalikan 4. Ya. Ya, 8 kali 9 kali 4. 288. Inilah NB. Berarti kita buat 8 kali 36 ya. 208 per 1330. Kalau kita sederhanakan jadinya 144 per 665. Dah. Sekarang misalkan untuk C terpilih ketiga warna berbeda, berarti satu hijau, satu putih, satu kuning. Jadi peluang C kombinasi 1 dari 8, 1 dari 4, 1 dari 9. Kenapa 8? Ingat, dari jumlah warna hijau ada 8, jumlah warna putih ada 4, jumlah warna kuning ada 9. Untuk NA-nya tetap kita pakai kombinasi 3 dari 21. Nah, ini kalau kita selesaikan dengan cara yang seperti saya tunjukkan tadi, hasilnya adalah 8 kali 4 kali 9, maka 288 per 1330. Kalau disederhanakan jadinya 144 per 665. Oke, nah sekarang untuk frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah harapan yang nilai kemungkinannya paling besar. Jadi frekuensi harapan itu dinotasikan FH sama dengan peluang kejadian H, PA ya, peluang A dikali N, di mana N adalah banyaknya percobaan. Contoh, bila kita melemparkan sebuah dadu sebanyak 60 kali, berapa frekuensi harapan muncul angka genap? Nah, kita tahu kalau di dadu itu angka genapnya adalah 2, 4, 6. Maka kalau kita cari peluangnya, NA per NS berarti 3 per 6. 6-nya ruang sampel. Ini dia 3 per 6. Dikali banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan adalah 60 kali. Maka frekuensi harapannya adalah 30. Oke. Sekarang kejadian majemuk. Ada komplemen kejadian. Komplemen kejadian adalah kejadian bukan A. Jadi dinotasikan peluang A komplemen sama dengan 1 kurang peluang kejadian A. Ya, itu rumusnya. Jadi misalnya ada suatu kejadian peluangnya adalah setengah, maka komplemennya peluang komplemennya berarti 1 dikurang setengah, ya. Sama dengan setengah. Ingat ya. Nilai peluang paling besar adalah 1. Sekarang kejadian lepas. Seperti contoh A itu anggotanya adalah 1 dan 3. B 2, 4, 6. Ini saling lepas. Kenapa saling lepas?
Karena anggota A dan anggota B tidak ada yang sama. Kemudian untuk C dan D. C-nya itu anggotanya 1, 2, 3. D 3, 4, 5, 6. Ini disebut kejadian tidak saling lepas. Kenapa? Karena ada anggota yang sama ini ya. Nah, untuk saling lepas dinotasikan peluang PA union B sama dengan PA tambah PB. Kemudian kalau untuk yang tidak saling lepas, PC gabung D sama dengan PC tambah PD dikurang P peluang kejadian C irisan D. Irisan tadi itu ada yang sama ya. Contoh, sebuah dadu dilempar 2 kali. Yang pertama muncul angka 3 dan yang kedua muncul angka 5. Angka 4 ya. Nah, ini kan berarti saling lepas. Jadi kalau kita saling lepas, tadi kita pakai rumus peluang kejadian A, PA union PB sama dengan PA tambah PB. Berarti kalau di dadu itu berarti kan ruang sampelnya 6. Jadi PA-nya 1/6, PB-nya 1/6, maka kalau kita jumlahkan jadinya 2/6 atau sama dengan 1/3. Nah, sekarang ada kejadian bersyarat. Dalam sebuah box ada 8 bola yang terdiri dari 2 merah, 3 biru, dan 3 hijau. Berapa peluang terambil bola merah kemudian bola biru tanpa pengembalian? Nah, ini ada tanpa pengembalian. Inilah yang syaratnya. Tanpa pengembalian. Maka PA iris B ya, PA iris B kita ikuti rumusnya. PA iris B sama dengan peluang kejadian A kali peluang B per A. Jadi tadi bolanya 8 ya. Bolanya jumlah bolanya 8. Yang ditanya bola merah berapa peluang terambil bola merah kemudian bola biru tanpa pengembalian? Bola merahnya ada 2 ya, 2. Kemudian jumlah bolanya ada 8, maka di sini buatnya 2/8. Ya, 2/8. Kemudian berarti kan sudah diambil bolanya 1. Kita mau ambil 1 bola lagi. Yang diharapkan adalah bola biru. Ya, bola biru ini, bola biru. Tadi bola merah, satu bola sudah diambil. Bola biru ada jumlahnya 3. Maka di sini 3/7. Kenapa 7? Karena 1 bola sudah diambil, tidak boleh dikembalikan. Ya. Jadi hasilnya adalah 3/26. Ini kalau masih nggak paham ini dari sini ya. 6/56. Ya. Disederhanakan. Oke. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.